sisi punya keilahian? Kalau tidak ada, maaf, Anda termasuk orang yang akan dihakimi. Anda sebagai terdakwa karena Anda telah mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan. Nah, di mana dalilnya Yesus mengatakan bahwa dia juga adalah ilahi yang adalah Bapa itu sendiri? Silakan. Ya, kalau berbicara dia adalah ilahi, kalau saya rasa manusia pasti semua sudah ketahui lah dia terlahir sebagai manusia. Tetapi kalau dia sebagai ilahi atau adalah Tuhan itu sendiri, saya mau coba masuk kepada Markus 2 ya, ayat yang ke-27. Di situ sebagai umat poin Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. berbicara ketaatan tentang kepada hukum Taurat. Nah, tetapi jadi anak manusia adalah juga Tuhan. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat itu. Jadi dia berbicara di atas hukum Taurat itu adalah dirinya sendiri. Dan siapa diri? Dia adalah Tuhan juga. Di Markus 2 ayat 27-28, di situ membuktikan kepada orang Yahudi, mereka mengetahui bahwa dia benar-benar adalah, istilahnya gini, dia di lain sisi dia taat akan Taurat itu, di lain sisi juga dia memberikan pemaknaan bahwa Taurat itu dia bukan menjadi hal yang prioritas, tetapi dirinya sendiri inilah yang menjadi hal yang menjadi utama. Seperti itu, Bang. Jadi kalau Abang tanya sisi manusia, semua pasti mengetahui, tetapi dari bersifat sisi Tuhan seperti itu. Oke, baik. Jadi sama sekali Anda masih akan dihakimi dan hanya akan dilemparkan ke neraka jahanam, karena ketika Anda membawa Markus 2, saya minta Anda coba berselancar ke data sebelumnya, 26, 25, 24, 23. Anda lihat di sana apa yang orang-orang sampaikan kepada Yesus ketika Yesus memetik gandum bersama dengan muridnya. Memang betul dikatakan orang Farisi yang banyak itu mengatakan, lihat mengapa mereka, Yesus dan murid-muridnya, membuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Lantas Yesus andai katakan di data nomor 27-nya, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Bukan manusia untuk hari Sabat. Ingat, Bang, kalau Yesus melakukan sesuatu yang dikatakan dalam Keluaran 31:14, bunuhlah orang yang melanggar kekudusan hari Sabat, lalu Yesus melakukan pelanggaran hari Sabat. Ingat apa kata Yesus di data sebelumnya. Belum pernahkah kamu baca di dalam kitab suci yang dilakukan oleh Daud ketika mereka mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Apa yang dilakukan kemudian pelanggaran tersebut? Bagaimana mereka masuk ke rumah ibadah, lalu kemudian mereka melakukan apa yang dilanggar oleh Tuhan. Apa itu? Mereka memakan roti sajian yang tidak boleh dimakan oleh siapapun selain daripada imam-imam. Nah, kemudian murid-muridnya atau pengikut-pengikut Daud makan, padahal itu tidak boleh. Maka Yesus mengatakan, itulah contoh bahwa ada kekhususan kemudian kepada para nabi. Begitu juga Nabi Muhammad mengajarkan cukup 4 istri, tetapi kepada mereka ada kekhususan. Nabi Daud ada kekhususan kepada mereka, kepada beliau. Yesus ada kekhususan kepada beliau. Nabi Muhammad ada kekhususan dari pencipta langit dan bumi kepada beliau. Sama seperti Pak Prabowo, sama-sama warga negara, tapi dia sebagai pemimpin ada kekhususan yang diberikan oleh negara ini terhadap dirinya. Begitulah Daud, begitulah Nabi Muhammad, begitulah Yesus. Jadi Anda salah, saudara masih dilemparkan ke neraka. Sebab penghakiman yang dimaksud Yesus di sana, dia mengatakan, aku tidak menjadi hakimnya, sebab yang akan menjadi hakim kelak adalah dia yang berfirman kepadaku, dan firmannya itu adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu aku melakukan segala sesuatunya seperti apa yang diperintahkan kepadaku. Jadi saudara, saya katakan sekali lagi bahwasanya ketika Yesus menjadi hakim yang adil, Yesus mingkem, diam. Aku sudah menyampaikan kepadamu. Seibarat di Al-Quran, wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu sudah kutorehkan semuanya. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Sama seperti Yesus, segala sesuatunya telah kusampaikan kepadamu. Kau ingin mengikutinya silakan, kau tidak mengikutinya silakan. Bukan aku yang akan menjadi hakimmu.
tetapi dia yang mengutusku lah yang akan menjadi hakimmu. Itu dalil, Bung. Nah, sekarang Yohanes 12 Anda boleh baca Bang, di data nomor 45 sampai dengan data nomor 50. Silakan. Yohanes 12 ayat berapa, Bang? 45 sampai 50. 45 sampai 50. Oke. Yes. Ya, ini berbicara firman Yesus yang menghakimi. Nah, dan barang siapa, saya baca ayat 44 ya. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Nah, ini berbicara konteksnya firman Yesus yang menghakimi ya, Bang ya. Jelas ya, Bang ya. Firman ya, yang berfirman kepada Yesus yang menghakimi. Yesus, kalau Yesus menerima firman dari Sang Sumber. Sang Sumber menyampaikan ke Yesus, Yesus sampaikan kepada kaum Bani Israel, mereka yang tidak mengikuti perkataanmu itu sama halnya tidak mengikuti aku. Mereka yang percaya kepada perkataanmu itu sama halnya percaya kepada aku. Maka ketika menolak perkataanmu, aku yang akan menjadi hakimnya, sebab akulah yang berkata-kata, akulah sang sumber perkataanmu, bukan kau. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku, yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi yang aku sampaikan ini bukan aku, bukan firmanku, tapi firman Tuhanku. Makanya dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa Elohim yang mengutus aku. Jelas itu. Maka yang menjadi hakim di sini adalah Elohim. Yesus hanya penyampai firman. Dia datang bukan untuk menjadi hakim. Silakan. Oke, jadi gini Bang. Kalau Abang merujuk kepada ini ayat 44 ini, dia ambil sepotong saja Bang, ini dia. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Nah, Abang harus merujuk kepada bawah, ayat bawah Bang. Dan barang siapa, jangan sepotong-sepotong, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia Bang. Itu. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia. Jadi, aku dan dia ini sama Bang. Yang telah mengutus aku. Nah, data tempatnya coba didalami lagi. Abang harus ambil semua, jangan sepotong-potong. Iya, data tempatnya makanya. Data tempatnya kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Barang siapa percaya, barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang telah mengutus aku. Sebab aku ini tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan perkataan yang aku katakan adalah perkataan yang diperintahkan untuk aku katakan. Jadi siapa yang melihat aku, sama dia melihat dia, karena aku berkata bukan dari diriku, tapi berkata menurut perkataan beliau. Itu yang diperintahkan, itu yang aku sampaikan. Ini yang diperintahkan aku kerjakan, ini yang aku kerjakan. Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan segala sesuatunya yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Berarti siapa melihat aku, sama dengan melihat Bapa. Bukan berarti aku adalah manusia, adalah Tuhan. Aku adalah manusia yang adalah Tuhan, bukan. Jelas itu dalilnya. Makanya aku datang bukan untuk menghakimi, aku datang hanya untuk sebagai penyampai firman. Sama seperti Musa, sama seperti Daud, sama seperti Nabi Muhammad, hanya penyampai firman. Apa yang kami ucapkan adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan kami yang mengutus kami. Tapi kami bukan Tuhan, kami hanya wakil Tuhan. Dialah Tuhan satu-satunya. Itu yang diucapkan Yesus Bang. Maka dia turun ke bumi tidak menjadi hakim, malah dia yang akan dihakimi di hadapan Tuhan. Apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu? Apa kata dia? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Sebab yang harus terjadi, manggil aku Tuhan, tetapi harus melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapaknya? Agar engkau percaya kepada aku bahwa aku anaknya. Aku anaknya artinya apa? Aku hambanya. Aku bukan anak setan.
Aku adalah anak Tuhan, artinya aku bukan hamba setan, tapi aku adalah hamba Tuhan. Itu maksudnya. Silakan. Jadi gini Bang, kalau berbicara ayat ini jangan abang satu perikop. Maksudnya kalau bisa dari Yohanes 12 sampai 44 sampai 50. Jangan cuma satu ayat. Karena gini Iya, Bang. silakan. Maksud dari ayat 44 ini menunjukkan bahwa kita tidak berhenti kepada Kristus saja di sini. Makanya nanti ini kan larinya ke Tritunggal Bang, karena dia menyantumkan di sini, makanya firman Yesus. Nah, pada mulanya kembali lagi ke ayat apa yang tidak asing itu, firman itu berasal dari mana. Nah, kembali lagi Bang, kalau berbicara ayat 44 ini, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya pada dia. Gini Bang, ini bukan hanya merujuk kepada Kristus, karena di sini kan ada Tritunggal Bang, ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kenapa? Apakah saudara sebagai seorang Kristen tidak cukup dengan satu Tuhan, sampai utusan Tuhan pun Anda jadikan Tuhan? Bentar Bang. Apa nggak cukup satu aja? Bentar. Kenapa harus utusan juga jadi Tuhan? Gitu loh. Sebentar. Silakan. Yesus hadir di dunia ini, bagaimana ceritanya kalau tidak ada yang mengutus? Ya memang, karena manusia. itulah dia bukan Tuhan, karena dia utusan. Nah, oleh karena itu dikatakan kepada Maria oleh malaikat bahwa dia hadir di dunia ini kalau itulah terlahir oleh Roh Kudus. Maksudnya oleh manusia. Saudaraku, manusia, wanita-wanita sezaman Maria itu hamil dan melahirkan anaknya, tidak ada unsur Roh Kudus di situ. Berbeda dengan Maria, sabar. Berbeda dengan Maria, hamilnya tanpa laki-laki, melainkan informasi dari Roh Kudus. Roh Kudus datang kepadanya hanya untuk memberi informasi bahwa engkau akan hamil. Iya, dia mengatakan bahwa engkau akan hamil, itu terlahir. Nah itulah Roh Kudus fungsinya datang. Itulah fungsi Roh Kudus datang kepada Maria. Jangan khawatir Maria, jangan gelisah hatimu. Ya betul. Dia menjelaskan itu, betul. Engkau akan hamil. Kok bisa? Aku nggak pernah disentuh laki-laki. Roh Tuhan berkuasa atasmu. Dia yang maha kuasa menginginkan itu terjadi. Roh Kudus datang hanya sebagai pembawa kabar kehamilan, bukan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Apa buktinya? Anda baca, sabar, Yohanes 16 nomor 12-13. Apa kata Yesus di situ? Ketika Roh kebenaran itu datang, Roh Kudus itu datang, penghibur itu datang, dia tidak bicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhannya, itulah yang disampaikan. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan, karena masih ada otoritas tertinggi di atasnya. Saya bacakan kelahiran Yesus Kristus pada Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, maksudnya mengandung dari Roh Kudus itu mengandung dari janin yang kudus. Roh yang kudus, roh yang tidak zina. Kenapa dia dikatakan seperti itu, Bung? Maaf, karena Maria kelak akan dituduh sebagai pesina. Maka Tuhan membackup informasi awal dari itu. Makanya anaknya pun di dalam Al-Quran berbicara, ibuku bukan pesina, inni Abdullah antani alkitab wa ja'alani nabiyan. Maka di dalam Bible, Roh Kudus mengkanter tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan kalau ini anak zina. Coba baca Talmudnya orang Yahudi, bagaimana Maria dan Yesus dihina sehina-hinanya. Maka Roh Kudus turun mengabarkan itu. Kalau memang berbicara terlahir Roh Kudusnya itu memang ada kekeliruan, kita lari kepada penyalipan. Kenapa Yesus bangkit pada hari yang ketiga pada orang mati, orang yang metong, dan dia naik ke surga, disaksikan 500 orang. Itu hal yang memang membuktikan bahwa dia sendiri adalah Tuhan. Tuhan kok mati, Bang?
hari kemudian dia bangkit. Nah, oke. Kalau kita berbicara mengenai kebangkitan nih, kalau kita bicara mengenai kebangkitan, saya katakan kepada saudara, Yohanes 13 nomor 1. Sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya dia harus berpindah dari dunia ini ke Bapa. Sebelum Paskah. Itu yang perlu saudara pahami tuh. Berarti Yesus sudah terangkat sebelum Paskah. Dan nanti Anda bisa selidiki lebih cermat lagi di dalam Lukas 22 nomor 67, 68, 69 dan 70 bahkan sampai 71. Anda cermati bahwa ternyata yang disidang pada saat itu bukan Yesus. Tetapi sudah benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Orang yang diserupakanlah Isa yang disalib. Dan itu Anda bisa baca Lukas 22, 68, 67, 68, 69 sampai 71 Anda bisa baca. Jelas sekali. Maka ketika Yohanes 13 nomor 1, sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya dia harus berangkat berpindah dari bumi ke Bapa sebelum Paskah. Nah, ternyata yang disidang memang mengaku, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah? Apa kata dia? Bagaimanapun aku katakan kepadamu, engkau tidak akan percaya. Artinya meskipun aku mengatakan aku bukan Mesias, aku bukan Yesus, engkau tidak akan percaya. Kenapa? Karena kamu sudah kebelat. Kamu udah keburu ngidam, ingin membunuh yang namanya Yesus. Maka apapun pembelaanku tetap aja kau ingin bunuh aku. Ada kok penjahat nasionalis Yesus Barabas yang harusnya kalian perintahkan bunuh dan selamatkan aku, tapi tidak kan? Kau tetap saja kemudian harus aku yang mati. Pilatus sudah mengatakan, Herodes sudah mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan daripada orang ini, tapi tetap aja kau ingin membunuh aku kan? Jadi apapun pembelaanku bahwa aku bukan Yesus, tetap saja kalian akan membunuh aku. Percuma. Jadi buat apa lagi aku berkata-kata, buat apa lagi aku bertanya kepada kalian, kalian tidak akan percaya. Apa yang terjadi? Dibunuh, disalib. Nah, bangkit keluar hari ketiga, dengar. Matius 12 nomor 38, 40. Apa kata Yesus? Orang Farisi ahli Taurat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada orang jahat ini, melainkan tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Hari ketiga bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk orang-orang jahat. Ada enggak murid-murid Yesus menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari ketiga? Enggak ada. Bahkan ketika Anda baca Lukas 24 nomor 11, orang-orang datang mengatakan kepada mereka, ada Maria Magdalena, ada Maria Yakobus datang. Hei, sini semua kalian 11 murid Yesus. Ada apa? Gurumu tidak kami temukan di kuburan, sudah hilang dia. Apa kata murid-muridnya? Itu omong kosong, mustahil. Mustahil ada orang mati bangkit hari ketiga, mustahil. Nomor 12-nya, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi buta pergi ke pemakaman dan tidak menemukan ada mayat, melainkan menemukan kain kafan saja. Lalu berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya kebangkitan hari ketiga itu hanya diberikan kepada orang-orang jahat. Murid-muridnya enggak diberikan. Makanya ketika tampil pengganti Yesus di Lukas 24 nomor 37, beri salam dia, murid-muridnya apa reaksinya? Bukan mengatakan, hore, haleluya, Tuhan kita sudah bangkit. Bukan. Tetapi mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kenapa mengira melihat hantu? Karena mereka tidak pernah diajarkan oleh gurunya, aku akan bangkit loh hari ketiga. Maka murid-murid menunggu detik-detik. Tidak ada yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Tentara-tentara Romawi dan orang-orang Farisi. Murid-muridnya ada? Tidak, karena yang ingin dikasih tanda adalah orang jahat. Makanya Petrus berkhotbah apa? Coba Anda lihat sedikit lagi. Anda lihat di khotbah Petrus, Lukas, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nomor 29, 30, 31, 32, 33. Petrus berkhotbah apa? Seperti yang sudah dikatakan oleh Nabi Daud yang kuburannya masih ada di tengah-tengah kita, bahwa seorang Mesias akan dibangkitkan oleh Elohim. Jasadnya tidak ditinggal di kuburan, jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim. Lah, tapi ada penyaliban. Nah, tentang yang kau salib itu, Petrus mengatakan apa?
seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu, Yesus yang kau salibkan itu, yang menurutmu adalah Yesus, itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian orang-orang jahat. Jadi kalau ada hari ini yang menerima kebangkitan, berarti orang itu adalah pengikut angkatan jahat. Al-Quran saya mengatakan dalam surah Al-A'raf, karena mereka tidak beriman, maka aku menjadikan iblis bagi mereka sebagai pemimpin dan penolong bagi mereka. Maka Petrus juga mengatakan begitu. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian, wahai orang-orang jahat. Begitu, Bang. Kalau berbicara Silakan. kebangkitan itu jelas, Bang. Yesus itu sampai saat ini tidak ada data atau jasadnya pun yang memang bisa mampu dibuktikan. Bahkan saudara tetangga pun Islam mengakui Isa itu terangkat ke surga. Yes. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia meninggoy. Gak ada yang bisa membuktikan. Nah, jelas Yesus ini benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa, sehingga dia duduk sebagai. Kalau berbicara soal tentang siapa yang memang lebih berkuasa, sudah saya jelaskan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal melalui Roh Kudus tadi, yaitu Yesus itu sendiri. Bukan dengan cara manusia, tetapi cara daripada Allah itu sendiri. Apakah dia suci? Apakah dia bagian daripada Allah? Sudah pasti bagian daripada Allah. Nah, itu Roh Kudus dia sendiri. Nah, kenapa saya katakan itu bahwa dia bagian daripada diri Allah? Karena jelas berbicara tentang kasih daripada Allah ini, dia ingin menyatakan dirinya. Dia harus turun sendiri. Tidak mungkin dia mau suruh siapa orang lain. Tidak bisa. Dia harus benar-benar. Makanya pada saat penyaliban, apakah ada kesalahan sedikit pun yang ditemukan kepada Yesus? Tidak ada. Jelas juga saudara tetangga Islam mengakui Isa tidak bersalah. Jelas Yesus itu tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur sehingga saya nyatakan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia itu betul membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan kita berbicara terangkat ke surga. Siapa lagi yang bisa membuktikan bahwa selain Yesus bisa terangkat surga, yang dimana dia telah bangkit sebelumnya daripada antara orang metong? Dan dia terlahir secara Roh Kudus. Kalau kita berbicara riwayat rentetan, bukan hanya terangkat ke sorga loh ya. Mulai dia sejak lahir. Bahkan dia tidak ditemukan kesalahan. Itu. Jadi kembali lagi, kita jangan ambil. Ya, silakan Don. Saudaraku, saya minta ketegasan dari saudara. Sebelum Maria melahirkan anak bernama Yesus ini, dan sebelum firman ini menjadi daging, pada hakikat pencipta langit dan bumi yang menciptakan segala sesuatunya, pada saat dia berdiri sendiri pada hakikatnya tanpa ciptaan, di situ ada berapa kehendak? Ya, pastinya satu kehendak. Satu Sangat kehendak. besar kasih Satu kehendak. Allah. Satu kehendak. Oke. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:42. Dengarkan baik-baik. Aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jedar. Jadi siapa yang berkehendak menjadi manusia? Anda mengatakan satu kehendak. Siapa yang berkehendak menjadi manusia? Sementara Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu kehendak siapa? Oke, saya baca ya, Yohanes 8 ayat 42. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jadi di sini menyatakan antara dirinya dengan Bapa ini sederajat. Ada kesetaraan. Ini udah ketawa ini. Serius ini, ada kesetaraan. Sebab
Ini sebab aku keluar. Nah, ini kamu ambil sepotong. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ya betul, sudah saya ngomong tadi di awal. Karena begitu besar kasih Allah. Iya jelas, saya akui dia diutus. Tetapi tidak berhenti di situ. Ada kesetaraan. Karena makanya saya katakan ada dua karakter di situ. Ada dua keluarga. Jangan ditinggalkan. Karena ada ayat-ayat pendukung. Jikalau Allah adalah Bapamu, Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Nah, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini berbicara dia sebagai manusia. Ini bukan, ya betul. Kehendakku sendiri, bukan dia kehendakku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang mengutus aku. Dia itu bukan aku. Berarti ada dua kehendak. Betul. Jadi gini sebentar. Melainkan dialah yang mengutus aku. Benar. Dia kehendaknya mengutus Yesus. Kehendak yang satu kehendak ini tadi, kalau dia yang turun menjadi manusia, maka manusia ini akan berkata, sebab aku datang atas kehendakku sendiri. Itu kalau dia adalah sang Bapa. Nah, kenapa dia mengatakan bukan kehendakku? Karena dia berbicara posisi sebagai manusia, Bang. Yang menjadi manusia siapa? Yesus. Yesus ini siapa? Allah itu sendiri, bagian daripada Allah itu sendiri. Coba, Allah itu sendiri. Kenapa kalau Allah itu sendiri tidak mengatakan kehendakku sendiri? Ayo. Kalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab misalnya lebih besar dari aku. Lebih hancur lagi. Lebih hancur lagi. Berarti lebih besar Bapak, Bang Zuma. Iya. Lebih hancur lagi kalau gitu. Gimana dong? Jangan dipaksakan, Bu. Kita sudah cukup dengan satu Tuhan. Tuhan kita maha dahsyat, maha kuat. Ngapain kita butuhkan Tuhan-Tuhanan kecil? Buatan Roma, buatan Yunani, ngapain? Sementara Yesus sendiri tidak ingin dituhankan. Kenapa dipaksakan manusia yang bertuhan ini untuk dituhankan? Tidakkah, Bung, Anda membaca berulang tadi? Saya kadang iba. Sabar saudaraku, sabar. Anda membaca berulang Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah cukup dengan mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan ke dunia ini, kita sudah memperoleh hidup kekal tidak binasa? Terus kenapa harus dipercayai sebagai Tuhan itu sendiri? Tidak dulu begitu. Sebentar dulu. Ini Yohanes 8 tadi, kalau kamu lihat di ayat 37, itu judulnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Makanya dia berbicara di 42. Dia ini berbicara 42 ini, makanya dari sisi kemanusiaannya, Bang. Jangan abang ini, kan ini judulnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ini berbicara dari sisi manusia, tetapi dia menyatakan dirinya dari Allah, yaitu apa? Bahwa jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, di situ kan ketemu judulnya segala sesuatu. Tetapi di sini menunjukkan hanya dialah yang berasal dari Allah, keturunan. Anda baca Matius 4 nomor 4. Segala sesuatu seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita semua ini berasal dari Tuhan. Itu, Bang. Matius 4 ayat berapa ini? 4. Matius 4 ayat 4. Anda memaksakan utusan Tuhan untuk menjadi Tuhan. Apa nggak puas dengan satu Tuhan aja? Apa masih kurang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini sehingga dia butuh lagi Tuhan-Tuhan yang kecil? Semua.
ternyata Tuhan kamu Junior. tinggalkan itu makna yang lain. Oh tidak, Nah, Bung, ini tidak. pencobaan. Anda yang membiaskan tadi. Yohanes 8:42 itu sudah jelas sekali. Aku datang bukan atas kehendakku. Anda menjawab Bapa itu kehendaknya cuma satu. Kenapa kemudian Anda mengatakan, oh itu kan kehendak manusia? Nah, yang menjadi manusia ini siapa? Bapak, berarti dia sendiri kan yang mau jadi manusia? Iya. Terus kenapa dia mengatakan bukan atas kehendakku? Katanya dia sendiri yang mau. Bentar dulu, jangan kamu bawa Bapa, jangan Allah toh. Dia kan Oh, dia Bapak. mengatakan Jangan. jikalau Allah adalah bapakmu. Iya, betul, Jikalau- betul, betul. Itu udah jelas itu. Maka ketika berbicara mengenai Bapak satu kehendak. Ketika Anda mengatakan Bentar, Yesus kan adalah kalau- Bapa yang turun kan ke bumi, berarti Bapak yang berkehendak turun ke bumi menjadi manusia. Enggak, keliru, jangan. Kan Bapak Loh. itu Allah, tapi Bapak itu bukan Yesus. Gimana sih? Jangan kamu satu. Yang mau menjadi Yesus ini siapa? Lah Allah toh. Nah, Ayo berarti diputar setelah lagi dia nanti. setelah kemudian Allah ini menjadi Bapa, menjadi manusia, dia harus jujur dong Loh, bahwa dia enggak. menjadi manusia Bukan atas jadi- kehendaknya. bukan jadi Bapak. Allah ini karena kan tadi kamu baca, karena begitu besar kasih Allah, bukan kasih Bapa. Oh, beda lagi Bapa dengan Allah. Tuh, ini mau putar lagi. Allah Bapa itu adalah Allah, tetapi Bapa itu bukan Yesus. Memang kalau Bapa bukan Yesus, dan kenapa Anda Allah. nuhankan Yesus? Benar. Kenapa Anda menganggapnya Bapa? Allah Anda sudah itu tahu. karena itu adalah apa? Bukan Allah itu dia adalah ya Yesus, anak Allah, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Jadi itu Allah itu bukan si A, bukan nama, beda dengan apa? Tunggu. Beda. Anda ini sebenarnya Jangan yang disamakan. benar, Anda ini punya Tuhan berapa? 1 apa 3 atau 1 RT? Ini kamu mau masuk di Itu dulu. sudah males. Enggak mau. Kenapa bisa jadi rada-rada aneh abang ini? Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak, Enggak, balik tapi ke Yesus tadi. adalah Mau Tuhan enggak? juga. Berarti Tuhan Anda berapa? 1 RT? Apa enggak puas dengan 1 Tuhan, Bang? Kalau Anda menginginkan banyak Tuhan, jangan setengah-setengah 3. 1 juta harusnya. Balik lagi, Tuhan. balik lagi aja, balik tadi ke ini, ke apa tadi? Ini Matius 4. Nah, Matius 4 ini pencobaan di padang gurun. Ayat mana yang tadi kamu bawa itu? Ayo. 4 nomor 4. 4 nomor 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Betul. Nah, berarti kita ini Ya, berasal betul. dari firman yang keluar dari mulut Tuhan kan, sama Enggak, seperti bukan Yesus. gitu. Loh. Enggak. Ini Aku berbicara- sebab aku keluar dan datang dari Allah. Theos. Enggak, bukan. Ini kamu jangan ada tertulis manusia hidup bukan dari bukan, maksudnya ini kan ada berbicara metafora juga di sini pemahamannya. Jangan di mentah-mentah gini, wah kesesat nantinya. Jadi manusia tidak bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Maksudnya firman yang keluar dari mulut Allah ini yaitu firman Tuhan ini, Alkitab. Gitu loh, kita ini hidup secara rohani maupun jasmani, begitu. Udah. Jangan ulang dari Allah. Suka-suka abang lah. Saya ulang lagi. Pada saat Tuhan belum ada ciptaan, ada berapa kehendak? 1. Ketika Enggak, satu saya enggak mau kehendak. bawa di situ. Nanti kamu ke sini lagi. Jangan. Enggak, kok fokus di sini aja. Kena Jangan deh. dibawa. kena di situ satu kehendak. Ketika yang satu kehendak ini lagi mikir, aku turun ke bumi deh, jadi manusia. Turun dia, keceplang, turun. Begitu pintar ngomong, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Jadi yang di atas tadi menghayal mau jadi manusia siapa? Ini kesalahan fatal yang Anda lakukan dalam beragama. Nah sekarang gini Bang, Tuh. sekarang pertanyaannya bagaimana Allah itu ingin membuktikan kepada manusia bahwa Allah itu ada.
Selain penciptaan loh ya. Lu. Kita nggak bisa penciptaan. Kalau penciptaan kita nggak bisa tahu secara manusiawi gini, nggak bisa dong, Bung, nggak bisa. Bung, saya tanya dulu sama abang. Kalau Anda mengandalkan diri Anda nih, pada saat Anda tidur lelap, apa yang membuat Anda bisa terbangun setelah Anda tertidur? Bukan. Lah kan Anda ingin tahu Tuhan itu ada atau tidak ada. Bagaimana Tuhan bagaimana Tuhan membuktikan dirinya ada? Sederhana, ketika Anda tidur, apa yang bisa dari diri Anda, yang bisa dari diri Anda sendiri dalam keadaan sadar membangunkan diri Anda? Bisa. Enggak, itu kan konteksnya berbicara kita tanpa kesadaran kita, tanpa kita ketahui. Tapi ini berbicara, ini sesuatu hal Allah ingin menyatakan bahwa dia ada gitu. Tuhan sudah menyatakan dirinya dengan kita ini ada, itu Tuhan menyatakan dirinya. Enggak bisa. Semua agama juga begitu. Ya. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Jangan mengatakan tidak bisa. Silakan Anda baca. Oke, Yohanes 1:18. 1:18. Oke, saya baca. Tidak seorang pun, saya baca dulu perikop. Kamu biasanya motong-motong. Saat ini kebiasaan Tuhan yang telah menjadi manusia. Dia ngomong putar-putar di sini nih. Loh, Anda baca itu tentang Tuhan kan? Anda kan pertanyakan bagaimana orang bisa tahu Tuhan itu ada. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas tuh. Al-Quran surah Kahf ayat 16. Aku mengetahui apa yang dibisikkan hati manusia, bahkan aku lebih dekat dari urat nadinya, urat lehernya. Itu di Al-Quran. Bukti Tuhan itu ada. Fusilat ayat 53. Silakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Nah, anak tunggal Allah maksudnya hanya Yesus. satu yang diturunkan Allah, yaitu Yesus ini yang maksudnya dia yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Nah, menyatakan. Judulnya sudah jelas ini di atas. Terus judulnya sebentar, judul ini merangkum daripada semua ayat ini satu, bahwa firman telah menjadi manusia. Ya, oke. Anda paham tidak di situ? Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat pencipta, tetapi Yesuslah yang menyatakannya. Betul? Iya, betul. Nah, betul, apa yang Yesus nyatakan tentang Tuhan? Ya, kan pertama sudah jelas dia lahir dari Roh Kudus. Sudah jelas. Apa yang Yesus nyatakan? Ingat, bahasa Yunaninya exegomai di situ. Menyatakan atau mentafsirkan atau menjelaskan atau menguraikan tentang Tuhan itu kepada Bani Israel. Tak ada orang pernah melihat Tuhan, tapi Yesuslah yang akan mentafsirkan manusia itu. Menafsirkan Tuhan kepada manusia itu. Itu maksudnya exegomai di sana. Yesus yang mentafsirkan, yang mengajarkan, menjadi guru. Hei kalian yang tidak pernah melihat Tuhan, sesungguhnya siapa yang melihat aku sama melihat Tuhan. Yesus yang menjelaskan kepada mereka. Sebab Yohanes 5:37, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, tidak ada manusia yang pernah mendengarkan suara Tuhan. Maka Yesus yang menjelaskan, Tuhan itu begini loh. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu maha hidup, maha mematikan. Itu ajaran Yesus. Bukan Anda artikan sebagai agama pagan. Oh, ternyata Tuhan menyatakan dirinya sebagai manusia daging. Pagan itu. Itu pagan. Itu pagan. Jadi Yesuslah yang menjelaskan. Apa kata siapa? Filipus. Guru, ditanya kan? Kata Yesus gini, kata Filipus, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa kata Yesus di sana? Sudah sekian lama kau bersama denganku Filipus, kau masih bertanya? Tuhan mau ditunjukkan, bodoh kali kau jadi orang. Mana bisa Tuhan ditunjukkan? Emang lu pikir Tuhan itu tutup botol? Emang lu pikir Tuhan itu manusia? Sudah lama kau bersama dengan aku, masa kau masih minta tunjukkan Bapa itu? Hei Filipus, kalau kau sudah lihat aku, itu sama halnya kau sudah melihat Tuhan.
Kenapa? Karena aku dutanya, aku wakilnya, aku rasulnya. Lihat ucapanku, itu bukan ucapan dariku, tapi ucapan dari Dia yang telah mengutus aku. Lihat apa pekerjaanku, itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, itu sama halnya melihat Bapa. Jadi apa lagi gunanya kamu mau ditunjukkan Bapa? Mana bisa. Emang lu pikir Bapa itu pembungkus ketupat? Nggak bisa. Filipus, nggak bisa. Filipus, kau lihat aku, lihatlah Bapa. Kau dengarkan aku, kau dengar Bapa. Karena aku tidak berkata-kata dari diriku. Baca tadi dalil 12-nya, nomor berapa tadi itu? 4-4-4-nya. Kan Anda sendiri yang lihat tadi itu. Apa yang dikatakan kemudian di Yohanes 12 nomor 44? Barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua oknum yang berbeda. Anda karena ajaran Yesus sebelum sampai ke Indonesia, masuk dulu di pabrik Romawi dan Yunani, digodok di sana. Dewa kita harus kita selipkan masuk. Maka ada dewa Bapa, dewa Anak, dewa Roh, masuk semua di situ. Akhirnya menjadi 3. Coba dari ajaran Yesus terjun langsung ke Indonesia tanpa meja Roma Yunani, iya tetap aja satu, tauhid. Sesederhana itu. Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu, masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Terus kenapa Anda menjadikan 2, menjadikan 3? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita, tiga-tiganya Tuhan. Itu ajaran yang terjadi, yang mengalami sinkretisme, perkawinan antara tauhid dengan politeisme. Ajaran Roma, ajaran Yunani, itu. Jadi Anda harus sadari itu, saudaraku. Andai saja Yesus dari Yerusalem terjun ke Indonesia, apa kata Yesus? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Kenapa Anda bisa menganut ajaran Trinitas? 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada telu nanti yang bersaksi di surga, tapi ketiga-tiganya adalah satu. Prat! Gimana ceritanya Anda mengatakan satu kalau tiga kalau satu? Makanya segala upaya Anda lakukan untuk anak orang ini jadi Tuhan juga. Padahal anak orang tidak pernah mengajarkan sedikit pun tentang itu. Makanya dia mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, wahai saudara salib, aku tidak mengenal engkau, kau buat kejahatan. Begitu, Bung. Saya kira sudah panjang lebar. Kita butuh teman kita yang bisa buka buka kameranya supaya kita berdiskusi dengan baik. Saudara Unitarian, halo, ada yang ingin disampaikan, Bung? Kalau saudara salib ini saya rasa cukup. Iya, assalamualaikum, silakan. Bang Zuma. Waalaikumsalam, silakan. Ya, saya mau tanya, saya mungkin perlu buka kamera sebentar ya. Ada yang saya mau tanya, saya sedang tahap apa ya, mungkin pencarian atau pendalaman mengenai apakah Tuhan dari bangsa Yahudi itu sama dengan Tuhan bangsa Islam. Seperti saya mau tanya mengenai asal nama kata dari Allah ya. Baik, ada indikasi atau ada beberapa atau sebagian besar ulama dunia menyatakan bahwa nama Allah itu berasal dari kata al-ilah. Dan penggunaan nama Allah itu ternyata di dalam Al-Quran sendiri sudah ada bahkan sebelum Nabi Muhammad memperkenalkan. Ini saya kondisinya mau bertanya ya Bang Zuma ya. Iya. Nah, apakah memang nama Allah itu bukan Nabi Muhammad yang memperkenalkan? Itu pertanyaan pertama saya. Lalu pertanyaan kedua, terakhir, yaitu adalah apakah memang ini dibuktikan, salah satu buktinya adalah dengan nama ayahnya dari Nabi Muhammad yang bernama Abdullah, yang berarti hamba Allah, yang sudah ada dulu sebelum Nabi Muhammad memperkenalkan nama Allah itu sendiri. Dua pertanyaan itu Bang Zuma, ini termasuk surat ini yang saya mau tanya nih, surat Al-Ankabut ayat 61. Dia bunyinya, langsung aja pakai bahasa Indonesianya saya baca.
Ya. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan? Bang Zuma, ini Al-Ankabut saya nggak perlu jelaskan, pasti Bang Zuma tahu bahwa ini surat Al-Ankabut adalah suratnya bangsa atau kaum syirik yang istilahnya dijadikan kaum syirik, atau mereka intinya gini, kaum syirik ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad dan mereka pun sudah tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Apakah memang demikian? Dua pertanyaan itu Bang Zuma. Mohon penjelasannya. Thank you. Baik. Jadi yang pertama saya menyampaikan secara global. Yang pertama, tidak bisa bagi kami Islam untuk menilai Al-Quran adalah rujukannya menjadi pembanding adalah sebuah kitab yang berasal dari unsur-unsur yang terindikasi tidak terjaga murni. Contoh Nabi Musa, Torah. Kita tidak bisa kemudian menemukan asli dari Torahnya Nabi Musa kecuali tradisi lisan yang kemudian dianut oleh teman-teman kita Judaism. Tradisi lisan ini juga kita ketahui bahwa tidak ada di antara mereka penghafal Torah secara menyeluruh seperti Torah yang datang kepada Nabi Musa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum saya masuk dalam Al-Quran, kalau Anda melihat di Keluaran 6 nomor 3, di situ Elohim sendiri loh yang berkata, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, namun aku belum menyatakan namaku kepada mereka. Faktanya di Kejadian 15 nomor 2, Abraham sudah memanggil Elohim, Yahweh, Yod-Heh-Vav-He. Berarti Yod-Heh-Vav-He ini bukan nama. Karena kenapa? Ya, dia sendiri mengatakan, aku belum menyatakan namaku, yaitu titik-titik tanda tanya. Oh, orang-orang akan mengatakan, oh, yang dimaksud di situ adalah Yahweh atau Yod-Heh-Vav-He. Hei, tunggu dulu. Pernah kejadian di dalam cerita yang ada di Bible, Kejadian 15 nomor 2, bagaimana Abraham ketika dipanggil lalu nyahutnya, ya Yod-Heh-Vav-He. Berarti Yod-Heh-Vav-He itu sudah diperkenalkan. Nah, nama yang belum diperkenalkan itu yang mana? Nah, kita lihat bagaimana kami di umat Islam ketika berbicara tentang Tuhan. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Berarti kami menyembah kepada Tuhan yang sama. Itu satu dulu. Yang kedua, Kejadian 17 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya, mengadakan perjanjian kekal dengan Abraham, dengan anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun, bahwa Tuhan yang disembah Abraham adalah menjadi Tuhan sembahan anak-anaknya dan keturunannya secara kekal, perjanjian kekal, tidak bisa dirubah. Kita nggak bisa masuk mencampur adukkan itu rumah tangga Nabi Abraham, anak-anaknya dan keturunannya. Kita memilah Tuhan-Tuhannya, mereka enggak. Apa buktinya? Kita lihat, sama seperti ayat yang Anda bawa tadi, kami pun menemukan di Al-Quran surat Yunus ayat 31. Apa yang dikatakan di sana? Kul may yarzukukum minas sama wal ard wa man yamlik sama wal absar. Nah, di situ dikatakan begini. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul man yarzukukum, siapakah yang menganugerahkan rezeki kepadamu dari langit, minas sama wal ard, dan bumi. Siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dan hidup? Serta siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada saat itu, mereka berkata apa? Allah, Allah, fasayaquluna Allah, Allah. Berarti orang-orang Quraisy sudah tahu bahwa nama Tuhan itu Allah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ya. Iya, betul. Berarti nama Tuhan itu adalah Allah. Makanya dikatakan dalam surah Taha ayat 14, Nabi Musa menerima firman ketika Allah mengatakan apa kepada beliau? Inni anallah la ilaha illa ana.
Jadi nama Tuhan itu Allah. Nama Tuhan Allah, makanya sudah Allah nama Tuhan itu dari sejak semula. Hanya saja kemungkinan nih, ketika orang-orang rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sama disembah oleh keturunan Yismail, ya mereka menghakikatkan Yod, He, Vav, Ve sebagai gelar atau sifat, sebagaimana kami mengatakan gelar-gelar Tuhan dalam Asmaul Husna, dan itu diiyakan oleh mereka. Rabi-rabi mereka mengiyakan betul Yod, He, Vav, Ve itu bukan nama tapi gelar. Gelar Yes. yang artinya adalah Yod, He, Vav, Ve mereka mengartikannya, kalau saya sebagai seorang muslim, dia yang telah ada, yang ada, artinya maha kekal, qadim. Dia Yahuwahu, Yod, He, Vav, He, Yahuwahu, dia yang adalah dia. Hanya dia yang saya yang pahami adalah juga. dia, gitu. ini dia yang saya Artinya- pahami juga Bang Zuma. Itulah yang ada. Itulah yang ada. Berarti begini, Silakan. sebagian besar ulama itu kan, bukan sebagian besar, ulama-ulama di dunia ini kan terpecah ya, pengertiannya atau pendapatnya, yaitu lebih banyak ulama-ulama itu yang setuju bahwa Allah itu berasal dari kata al-ilah, dibandingkan dengan ulama-ulama yang setuju bahwa nama Allah itu memang murni Allah begitu. Bagaimana pendapat Bang Zuma mengenai ini? Itu pandangan Mu'tazilah. Sedangkan ketika kita berbicara tentang nama itu tidak berakar dari bahasa. Nama ya nama, sama seperti Zuma. Zuma itu bukan bahasa. Nama itu tanda pengenal identitas sesuatu, objek. Jadi tidak disebutkan nama itu adalah bahasa. Karena kalau disebutkan nama itu adalah bahasa, maka di mana nama itu pergi menggunakan bahasa lain, maka nama itu berubah. Contoh Ari Lasso. Kalau dia bahasa Bugis, orang Bugis Ari Lasso, di Indonesia akan menjadi apa? Ari Penis. Bahaya itu. Jadi nama itu tidak bisa kemudian dikatakan dari bahasa. Tapi kalau dia gelar, oke. Bisa. Dari Yod, He, Vav, Ve berubah jadi Theos, jadi Theos berubah menjadi God, dari God menjadi Tuhan, dari Tuhan menjadi Dewata, dan seterusnya menjadi Puang, dan seterusnya. Boleh. Tapi kalau Allah, dia tidak berasal dari bahasa, termasuk bukan berasal dari bahasa Arab. Al-ilah. Kenapa? Kalau al-ilah disambung itu bukan jadinya Allah, menjadi aliyah. Sederhananya begitu. Menjadi aliyah, Kan jelas al tambah ilah. al-ilah. Ya iya, al-ilah. Al-ilah Ya, apa artinya? Maksudnya bisa nggak begini Bang Zuma? Ini saya pencarian ya, jadi saya harus mendebat ini Bang Zuma pendapat ini supaya saya bisa teryakini bahwa Tuhan itu sebenarnya memang alam semesta ini cuma satu. Nah, begini Bang Zuma, bisa nggak al-ilah itu karena saking cepatnya atau kecepatan menyebut maka menjadi al-ilah, 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 Allah, Allah jadinya. Kira-kira begitu Bang Zuma? Enggak. Begitu nggak? Enggak ya? Ketika ada pertanyaan, siapakah al-ilah itu? Al-ilah itu siapa? Merujuk kepada satu entitas tunggal absolut. Siapakah al-ilah? Ya Allah. Beda. Al-ilah itu masih merujuk kepada gelar. Gelar sang pencipta. Yang satu yang benar-benar adalah entitas tunggal absolut. Siapa namanya? Allah. Siapakah al-ilah yang Anda sembah? Allah. Siapakah al-ilah yang disembah oleh orang Yahudi? Yod, He, Vav, Ve. Siapa al-ilah yang disembah oleh orang Romawi? Theos, dewa Zeus, Hercules. Siapakah al-ilah yang disembah oleh orang Mesir? Yahweh, dan seterusnya. Siapakah al-ilah yang disembah oleh umat Islam? Allah. Oke. Kesimpulannya Bukankah Allah Bang Zuma, kesimpulannya. Apakah Siap. Bang Zuma sebagai muslim yang bertuhankan Allah berpendapat bahwa
Tuhan dari bangsa Yahudi atau Tuhan yang dikenal oleh Abraham waktu dulu dia zaman hidup, itu juga Tuhan yang sama dengan yang disebut dengan Yod He Wav He atau Yehovah itu sendiri. Ya. Jadi gini Bung, di Islam itu ada Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Di Yahudi juga ada gelar-gelar Asmaul Husna, nama-nama yang baik untuk pencipta. Di antaranya yaitu Yod-Heh-Vav, El-Eroi, Adonai, El-Gibor, dan seterusnya. As-Salam, dan seterusnya. Al-Quddus, dan seterusnya. Jadi itu sama. Tapi ketika merujuk kepada sembahan-sembahan yang tidak tertuju kepada yang maha suci lagi maha tinggi, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Yesaya 5 nomor 16, bahwa ternyata Tuhan Elohim itu maha suci lagi maha tinggi, maka saya katakan itu bukan pencipta yang diajarkan untuk disembah bagi Nabi Ibrahim dan keturunannya. Akan tetapi sekali lagi saya katakan, rujukan kami sebagai umat Islam bukan merujuk pada kitab yang ada pada hari ini di luar Islam, melainkan Al-Quranul Karim. Bagi kami Torah perjanjian lama, kitab tanah perjanjian baru, itu hanya untuk menambah hasanah ilmu bagi kami, bukan untuk kami imani sebagai firman Tuhan. Kalaupun itu dipaksakan, maka rujukan kami adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Atau data nomor 75. Apakah engkau masih mengharapkan mereka percaya kepadamu, sedangkan sebagian dari mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka sengaja untuk merubahnya, padahal mereka tahu. Nah, maka rujukan kami harus kembali Quran. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Maksudnya, kami beriman kepada Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Isa, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, dan Tuhannya para nabi, dan kami tidak membeda-bedakan satu di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Kami semua pengikut para nabi adalah muslim yang berserah diri kepada satu Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu, Bung. Luar biasa. Nah, oke, itu saya sudah menangkap jawaban Bang Suma. Lalu saya mau sedikit jadi tergerak untuk mau bertanya. Pengadilan tinggi Malaysia itu tahun 2000 berapa saya lupa, 2021 kemarin itu mengesahkan bahwa ternyata di Malaysia memperbolehkan menggunakan nama Allah itu di dalam Alkitab. Jadi orang-orang Kristen itu boleh menggunakan nama kata Allah, dan umat Muslim saat itu kalah secara pengadilan ya. Jadi apakah ini membuktikan bahwa memang Allah atau ALLAH itu adalah dari kata Al-Ilah, semakin lagi menajamkan bahwa nama Allah itu dari kata Al-Ilah karena dimenangkannya Kristen di pengadilan. Menurut Bang Zuma seperti apa? Jadi gini, Bung, saya luruskan. Sahabat kita Muslim Malaysia itu sudah berjuang mati-matian. Bahkan tim kami juga ikut sempat terlibat di sana untuk mengajak saudara-saudara kami non-Muslim menanggalkan kata Allah dari Bible. Karena kami melihat Bible ini tidak ada relevansi penyebutan nama Allah kepada hakikat yang maha suci. Kenapa? Ternoda di sana. Sekiranya sekali lagi, sekiranya kata Allah yang ada di dalam Bible itu tidak diidentikan seperti contoh Filipi 2:6, Allah tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, lalu Allah turun ke bumi menjadi manusia, dan sebagai manusia Allah taat, bahkan sampai taat di atas tiang salib. Ini sudah menodai nama Allah. Nah, sahabat-sahabat kita Muslim Malaysia memperjuangkan supaya kata Allah itu dilepaskan dari Bible, tapi mereka kalah. Bukan berarti mereka mengiyakan. Kalah. Entah kenapa bisa mereka kalah gitu loh.
Entah kenapa. Padahal KBBI saja menjelaskan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan dalam nama Tuhan dalam bahasa Melayu, nama Tuhan dalam bahasa Malaysia, nama Tuhan dalam bahasa Indonesia, bukan. Kalau nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, iya. Tapi kalau KBBI mungkin sangat kurang kuat ya pengambilan datanya. Mungkin bisa barangkali Bang Zuma punya bukti bahwa Allah itu bukan diambil dari kata al-ilah. Buktinya secara data mungkin. Iya, karena kalau ilah itu disebutkan dalam penamaan entitas tunggal absolut itu. Misalnya, innani anallah la ilaha illa ana. Kan ada di situ. Al-ilah kan muncul di sana. Justru al-ilah itu merujuk kepada sesembahan. Akulah Allah. Tidak ada sesembahan selain daripada aku. Tidak ada al-ilah selain daripada aku. Yang aku ini adalah Allah itu sendiri. Seperti syahadatnya umat Islam kan merujuk juga kepada al-ilah itu, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jelas itu. Jadi kalaupun dipaksakan al-ilah sama dengan Allah, itu tidak salah. Akan tetapi kata Allah tidak berasal dari dua padanan kata ini. Tidak, dia tidak berasal dari dua kata yang disatukan, tetapi Allah adalah Allah. Allah adalah nama dari hakikat itu Tuhan itu sendiri. Bukan penamaan baru, bukan penamaan dia ini adalah Tuhan, Tuhan ini pantasnya disebut. Enggak, bukan. Allah itu adalah nama, bukan gelar, tapi adalah nama. Begitu, Bung. Ya, ya. Cuman saya agak terganggu sama tulisan komen-komen di sini. Sepertinya teman-teman di sini mungkin belum tahu bahwa saya adalah Kristen Unitarian. Kami tidak menuhankan Yesus. Jadi artinya Allah kami atau Tuhan kami hanya satu, yaitu Bapa. Cuman banyak sekali typingan di bawah nih kayaknya menghujat. Jadi mungkin mereka belum paham aja bahwa kami sudah sepakat dengan Islam dan Yahudi bahwa Tuhan itu memang cuma satu. Cuman perkara nama ini Bang Zuma yang saya masih mencari ya. Apakah saya berpikir sampai hari ini begini, kalau memang benar ini kita seandainya berandai ya, kalau memang benar Allah itu dari kata al-ilah dan Yod He Waw itu adalah memang sifat, maka sebenarnya Tuhan yang benar itu sebenarnya tidak membutuhkan nama. Seandainya Bang Zuma ya izin. Jadi Tuhan yang benar itu menjadi tidak butuh nama, hanya diperkenalkan ke manusia lewat sifat-sifatnya, yaitu dia yang dulu ada, sekarang ada, dan yang akan datang, yang akan ada, yaitu Yod He Waw, atau disebut sebagai Al-Ilah atau Sang Tuhan itu. Jadi dengan demikian konflik soal nama Tuhan yang benar itu menjadi tidak ada, karena memang sejatinya Tuhan tuh mau mengenal bahwa dirinya itulah yang satu-satunya harus disembah tanpa memperdulikan harus ada nama. Karena menurut hemat saya, Tuhan itu tidak membutuhkan nama. Kenapa? Karena dia hanya satu. Nama itu hanya dibutuhkan bagi jika pribadinya banyak. Contoh, abang yang sebagai host dinamakan Zuma. Saya di sini dinamakan Narwastu. Ada dua manusia di sini, maka dibutuhkan nama supaya tidak terbalik. Tetapi perkara Tuhan itu memang hanya satu, sehingga menurut hemat saya ya, sehingga nama itu menjadi tidak butuh. Hanya yang dikenalkan ke manusia adalah sifat-sifatnya. Ya mungkin saya masih dalam pencarian ya Bang Zuma ya. Jadi menurut sampai sekarang ini saya masih memahaminya seperti itu, yaitu dua nama ini Yod He Waw dan Allah itu adalah lebih ke sifat dan gelar Sang Tuhan Al-Ilah dan Yod He Waw. Karena saya masih mungkin butuh mencari bukti-bukti bahwa memang yang mendukung ulama-ulama besar dunia itu yang menyatakan bahwa Allah itu dari kata Al-Ilah gitu. Tapi di samping ini, apapun yang tadi Bang Zuma sampaikan itu juga menjadi input insight buat saya untuk memperkaya ilmu saya. Iya, kalau saya Bung, dasar pijakan saya cuma Al-Quranul Karim.
Itu aja yang saya bisa persembahkan kepada saudara, bahwasanya ya nama pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Kalau saudara mengatakan Al-Ilah, Al-Ilah itu artinya sang sembahan, sang sembahan atau sang yang disembah atau sang Tuhan, ya silakan aja. Larinya juga ke Allah. Sang Tuhan ya Allah, kan gitu. Karena gini Bang, cuma tambahan sedikit. Karena Bismillah, kata Bismillah itu sejatinya ada di dalam Tanakh, yaitu adalah Besmelah. Jadi ini adalah akar kata yang sama, yaitu Semitik ya. Artinya Besmelah dengan Bismillah itu menjadi sangat dekat begitu maksudnya Bang Zuma. Bagaimana pendapatnya Bang Zuma soal ini? Ya, bisa jadi. Makanya saya katakan tadi, rujukan saya tidak bisa merujuk kepada Torah atau kitab Tanakh terkait hal ini. Kenapa? Karena saya sangat berhati-hati dengan iman saya sendiri. Ketika saya mengakui itu dan ternyata itu bukan sebuah hal yang mutlak berasal dari Allah, ya saya nggak bisa pertanggungjawabkan diri saya sendiri berartinya. Tapi yang pasti, terujukan saya ketika berbicara mengenai Al-Quran tadi, surah Yunus ayat 31, orang-orang sudah mengenal Allah itu, artinya Allah itu sudah dikenal dari sejak zaman dahulu, sudah dikenal sebagai pencipta langit dan bumi, ya Allah, bukan yang lain. Begitu, bukankah ketika Bang Zuma bilang begitu, nama Allah itu sudah dikenal dari zaman dulu, dan tidak ada yang memperkenalkan, berarti kan manusia menamai Tuhan itu sendiri sebagai Al-Ilah, sang Tuhan, sang sesembahan, karena tidak pernah ada yang memperkenalkan. Bukankah begitu Bang Zuma? Nah, sekarang yang kita jadikan rujukan apa? Kita kehilangan arah. Kenapa kita kehilangan arah? Sebab kita tak ada lagi kitab yang murni dari para nabi. Dalam pandangan Islam nih, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sudah bercampur aduk. Tapi otoritas daripada Yudaism hari ini pun ketika mereka menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, tapi mereka terjemahkan dengan Allah. Kan begitu Bang. Jadi sebenarnya bukan masalah sesuatu permasalahan yang berat. Kenapa? Karena di atas muka bumi ini tidak ada kemudian sembahan-sembahan paganisme yang merujuk kepada Allah, kecuali disebut sebagai anak Allah. Tapi kalau Allah itu sendiri, itu saya belum pernah menemukan. Al-Lata, Uzza, dan seterusnya, itu tidak merujuk kepada hakikat Allah, tetapi anaknya, anak daripada Allah itu sendiri. Itu pandangan saya. Jadi nama Tuhan itu belum pernah ternodai, nama Allah itu tidak pernah kemudian ternodai sampai hari ini. Begitu Bung. Ya, oke. Baik. Terima kasih Bang Zuma buat pencerahannya, luar biasa. Menambah ilmu saya untuk semakin mendapatkan pencerahan. Setidaknya semakin tahu, jadi dari pandangan Bang Zuma, Allah itu berarti memang benar-benar proper name ya, begitu ya, bukan dari kata Al-Ilah dan lain sebagainya. Sedangkan Bang Zuma berpendapat bahwa Yod-He-Wav-He itu adalah lebih ke sifat ya, betul ya? Siap. Baik, oke. Kalau gitu saya izin turun. Siap. Terima kasih. Makasih Bang, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudaraku, Masya Allah. Oke teman-teman yang lain silakan naik. Masih adakah onde-onde? Naik. Iya, kita hanya sharing ya teman-teman. Saya tidak bisa kemudian membuka data. Data ada, cuman ribet. Anda tahu sendiri kan kalau saya buka kamera kayak mana datanya. Dindar Diansa ada kok file-filenya sama kita. Cuman ya cukuplah dengan begitu, udah cukup kurang saya teman-teman. Siapa tadi? Jangan-jangan guru saya tadi itu. Silakan teman-teman ajukan permintaan non-muslim. Kita kembali kepada tema kita terkait dengan Yesus Hakim Adil. Tadi ada satu teman kita atas nama Salib, ya saya anggap beliau dalam hal ini keteteran karena
Ya itu tadi, membantah dalil yang ada. Itu. Dalil yang ada sudah sangat jelas kok. Yohanes 12:44 sampai 50. Semangat subuh, silakan. Halo. Hayalan saja. Hayalan saja. Orang Kristen mengatakan sudah mendapatkan jaminan surga dari Yesus. Kalau ini bukan hayalan, tentu ada dalilnya. Mohon kiranya Anda bacakan dalilnya jaminan surga atau keselamatan dari Yesus kepada Kristiani. Kita butuh dalil, silakan. Silakan Bang. Kalau bukan hayalan pasti ada dalil. Kalau bukan hayalan pasti ada dalil. Silakan. Di mana Yesus menjamin keselamatan kepada orang yang beragama Kristen? Adakah Yesus pernah menyebut kata Kristen atau Kristiani? Kalau tidak ada berarti hayalan saja ada di agama Anda. Adakah Yesus pernah mengajarkan ibadah minggu? Adakah Yesus pernah mengajarkan jangan bersunat? Adakah Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Adakah Yesus pernah mengajarkan Natal? Adakah Yesus mengajarkan Trinitas? Adakah Yesus mengajarkan makan babi? Kalau tidak ada berarti kalianlah yang hayalan itu. Hayalan saja. Silakan Anda menghujat. Toh tidak lama hidup Anda di bumi kok. Hujat aja terus sampainya kalian puas. Karena jangankan kami yang kalian hujat, sembahan kalian aja kalian hujat. Tuhan aja bisa kalian bunuh. Semangat subuh. Halo. Dari Katolik Protestan. Assalamualaikum Muslim. Siap. Iya, buat ini aja Bang tadi buat yang barusan Didengar dulu. Halo, semangat subuh. Dari mana? Assalamualaikum Bang. Saya juga Muslim Bang. Iya. Cuman mau izin mau nanggapin yang tadi ya Bang ya, boleh ya? Iya, kenapa Bang? Gini Bang, kan tadi yang bertanya tentang nama Allah, yang katanya banyak ulama bilang al-ilah itu. Saya lihat tujuannya buat cari itu buat apa gitu Bang? Apakah tujuannya setelah dia menyamakan Tuhannya Yahudi, Tuhannya Nasrani, Tuhannya Islam sama, berarti goalnya itu menyamakan semua agama gitu Bang? Saya nggak setuju itu. Kalau saya melihatnya sih beliau mau meluk Islam. Dia kalau seandainya tujuannya mau meluk Islam nggak apa-apa Bang. Takutnya gitu Bang. Kan banyak orang yang cari-cari kesamaan. Tujuannya itu buat campur adukannya itu Bang. Saya nggak setuju. kalau mau mencampur adukkan atau ingin mengatakan bahwa semua agama itu sama, kajiannya tidak sampai segitunya. Kajian tidak sampai ke sana. Murni beliau itu ingin mu'alaf, tapi dia terhalang oleh nama Allah. Dia berharap Allah itu hanyalah gelar yang berasal dari al-ilah. Itu yang dia mau, supaya hatinya nggak ragu lagi untuk mengikuti Islam. Itu maksudnya. Karena yang dia tahu Tuhan itu adalah Hashem, Tuhan itu adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Kok tiba-tiba berubah jadi Allah? Atau jangan-jangan Allah ini adalah gelar yang berasal dari al-ilah? Itu maksudnya Bang. Cuman saya nggak bisa mengatakan iya
Karena ya disiplin ilmu saya tidak mengajarkan saya mengatakan Halo Bang itu. Suma, selamat malam. Saudara Ari, Assalamualaikum semangat malam. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Bang. Jangan Iya. terima kasih. Oke abangku. Halo saudara Ari, silakan. Nah, tema kita beda lagi nih. Yesus Hakim Adil. Yesua hakim adil, ya benar. Yesua itu hakim di atas segala hakim. Nah itu mimpi lagi, itu mimpi. Anda lah akan dihakimi Yesus nanti karena terlalu berlebihan mendudukkan dia. Bukan Yesus Bang, Yesua. Iya, Yesua. Ya, Yesua Biasa nanti inilah. menghakimi Anda karena Anda mengatakan sesuatu kepada terhadap dirinya, sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Anda dihakimi. Iya benar. Iya kan? Dihakimi di apa? Tapi penghakimannya itu tidak di bumi Bang, nanti di sorga. Bukan di surga juga. Di surga bukan tempat penghakiman. Masa di surga dihakimi? Di Ada luar. kan kalau di Kristen itu ada dibukain kitab kehidupan. Ya, itu di padang mahsyar. Itu di tempat kebangkitan kita. Tempat kita bangkit, disitulah kita dihakimi. Kitab kehidupan di sorga kan ada. Itu kalau nama kita itu tidak ada di dalam tercantum, maka kita tidak akan diselamatkan. Tidak bisa masuk sorga. Ya kan bisa protes. Bos, kenapa aku tidak tulis nama aku bos? Lupa aku itu. Ingatkanlah dia. Tidak bisa. Kalau di sorga itu kalau dibilang kenapa kau tidak tulis semua, berarti pengadilan Tuhan tidak hakim kalau begitu. Misalnya disogok kan, malaikat disogok, malaikat Tuhan itu tidak bisa disogok lah. Nah, sekarang begini, saudara Ari, bagaimana caranya orang mesianik masuk surga? Ya cara orang mesianik masuk surga itu ya taat firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mana yang ditaati mesianik? Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian lama kan orang jadi Yudaism, bukan menjadi mesianik. Ya tapi kan kalau tidak yang firman Tuhannya yang diikuti, bukan adat istiadatnya atau kebiasaannya. Lah kan Cuma sama seperti umat Islam. Sholat itu sudah menjadi adat istiadat, sudah menjadi kebiasaan dari ritual yang diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi untuk dilakukan di setiap saat, maka menjadi sebuah kebiasaan. Sekarang ketika Anda kebiasaannya ke gereja, itu kebiasaan siapa hari Minggu? itu kan ya sebenarnya hari Sabtu sih Bang, tapi kalau hari Minggu sih boleh, nggak ada yang larang kok. Kalau hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat juga boleh, nggak ada yang larang. Itu bahasa EGP. Tapi kan permasalahannya, Yesusnya beribadah di sinagoge, tempat berkumpulnya orang-orang yang kudus. Orang kudus itu tidak masuk dalam tubuhnya babi, anjing, tidak masuk. Kalau orang kudus itu nggak masuk makanan-makanan begitu. Apalagi tidak bersunat, itu bukan orang kudus itu. Bagaimana mungkin masuk surga orang yang tidak bersunat, orang yang makan babi? Nggak boleh. Di dalam Yesaya 66 nomor 23, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Nah, Iya, tapi kaminya nggak makan babi Bang Suma. ya Biasanya untuk kan makan babi. Iya, saya tahu Mesianik tidak makan babi setelah Mesianik melihat saudara-saudaranya, senior-seniornya makan babi. Tapi Mesianik juga bukan dari Yudaism. Bang Suma jangankan makan babi, sebenarnya udang juga itu, kepiting nggak boleh dimakan loh. Ya itu aja. Kepiting, bebek. Islam kan masih makan udang, kepiting sama bebek. Apa yang Anda banggakan setelah Anda menjiplak ajaran agama lain?
Enggak, bukan dijiplak bang, itu kan enggak ajaran Yahudi itu, kitab Yahudi itu atau Tanakh itu bukan cuma orang Yahudi, itu ajaran untuk seluruh Kristen di seluruh dunia bang. Di Jadi mana enggak begini legalitas bang, enggak legalitas begini. kitabnya Yahudi untuk Kristen itu di mana? Enggak begini kan, pusat kekristenan di seluruh dunia itu bang, Yahudi, Israel, pusat kekristenannya. mana ada. Akar Ibrani, bang. Akar kekristenan klaim itu Ibrani, bang. Itu klaim sendiri tuh bang. Nih sini, nih kita kasih lihat ya. Itu klaim. Ini kita lihat ada rekaman Bukan baru. klaim saya lagi, terima. nah memang dari sononya begitu. Kita Jadi Tanakh buktikan. itu untuk seluruh Kristen di Ini- seluruh dunia, bang. Bukan ini- cuma di orang Yahudi aja. Ini barusan Pak Prabowo kirim video ke saya. Dia baru-baru dari sana. Kita tonton dulu. Mantap, dikirimin video Pak Prabowo langsung. Iya kan Prabowo bukan cuma satu orang bang. Prabowo yang mana, presiden? Oh bukan, ada temanku penjual cendol. Baru-baru ke sana. Keren, Prabowo presiden, saya bilang hebat bang Suma Oh ini. itu teman SMA. Sudah Oh, jadi Suma presiden hebat sekarang. Itu teman SMA saya dulu sudah jadi presiden dia. Nah kita Oh, lihat ini. gitu. Hmm. Ini nih, kita lihat nih. Betapa jagonya dia kan. Betapa saktinya dia dulu. Nah, sekarang kita. Nah, ini di gereja nih. Di gereja. Iya. yang ia berikan kepada Israel selama berada di Begitu sampai di sana apa? namun kenyataannya sangat besar. Pendeta Kristen ini justru dipermalukan saat mengunjungi situs suci kaum Yahudi, yakni tembok ratapan di Yerusalem. Bukan hanya dipermalukan oleh kaum Yahudi setempat, si pendeta Kristen yang pro-Zionis ini juga mengalami penghinaan sampai akhirnya ia diusir dari area suci tersebut. Hal ini menambah panjang rentetan penghinaan yang dilakukan oleh kaum Yahudi Israel terhadap para tokoh Kristen yang pro-Israel. Sungguh menyedihkan ya nasib para pendeta ini, capek-capek mendukung penjajah malah tidak dihargai oleh yang dibelanya. Nah, itu kalian mengklaim sendiri. Itu videonya udah lama, itu udah video Baru baru ya. nih, baru.